Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ketemu lagi kita dengan acara Lensa Benua di edisi spesial, edisi khusus, yang hari ini kita akan berdiskusi secara mendalam dengan berbagai narasumber, membahas satu isu yang barangkali bisa saja ini asing didengar di telinga kita, apa yang disebut dengan kredit karbon. Tetapi bagi pemerhati lingkungan, sesungguhnya ini adalah isu yang sekarang menjadi titik perhatian kita secara bersama, karena juga disoroti secara internasional. Baru-baru tadi Presiden Jokowi juga menyampaikan ini ya di forum internasional, lalu kemudian di tingkat nasional juga, dan bahkan di Banua kita di Kalimantan Selatan, karena dengan berbagai macam kejadian alam yang sifatnya ya katakanlah ekstrim, ini juga menjadi isu di kita untuk kita bahas bersama. Saya bertemu dengan beberapa orang narasumber yang luar biasa yang menemani kita untuk berdiskusi. Ya, saya akan perkenalkan. Yang pertama ada Ibu Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Ibu Aya. Assalamualaikum, Bu Aya. Yang kedua ada Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, Ibu Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Hanifah udah gabung. Nanti kita akan coba bahas dari konteks lingkungan hidup ya, seperti apa sih sebenarnya yang kita katakan yang disebut dengan kredit karbon itu. Yang ketiga kita juga ya dari Bapeda Kalimantan Selatan, Bapak Fahri Rija, mewakili dari Kepala Bapeda kita. Assalamualaikum Pak Fahri Rija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saifuddin. Oke, Pak Fahri Rija, terima kasih sudah bergabung, dan terakhir ini juga menjadi ya katakanlah kunci utama untuk kita berbicara lebih dalam, lebih memahami tentang karbon dan khususnya nanti tentang kredit karbon, yaitu Bapak Profesor Ahmad Kurnain. Beliau ini adalah guru besar di Fakultas Pertanian OLM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Kurnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak Ahmad Kurnain? Alhamdulillah sehat, ya. Semua sehat. Ya, di samping itu kita juga sebenarnya kedatangan tamu yang lain ya. Ada pemerhati lingkungan Pak Fredrik Susanto yang sekarang posisi juga di Jakarta. Ada staf khusus gubernur juga Pak Taufik Irbain. Dan nanti kita akan berbincangkan, dan ini akan saya bagi dalam beberapa segmen ya. Mudah-mudahan 1,5 jam ke depan kita bisa selesaikan diskusi intensif ini. Nah, Bu Hanifah ya, kita kan ya istilah kita dalam kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Selatan ini. Apa kira-kira yang menurut Ibu terkait ya dengan isu yang kaitannya dengan kredit karbon kita dan kaitannya juga dengan isu lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Selatan ini? Silakan Bu Hanifah. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Tentunya ketika kita membicarakan masalah kredit karbon, filosofi penting yang ada bahwa pada kondisi sekarang ini, khususnya di Kalimantan Selatan ya, memang untuk seluruh dunia memang mengalami yang sama dengan ancaman hidrometeorologi. Ini kan ancaman karena adanya isu-isu penting, yaitu perubahan iklim. Nah, di mana sebagaimana yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia, ini juga menjadi komitmen bagi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini Pemprov, Bapak Gubernur juga sudah memerintahkan kepada kita bagaimana upaya-upaya masif yang bisa kita lakukan untuk kita menghadapi perubahan iklim tersebut. Salah satunya kita alhamdulillah juga sudah ada secara kebijakan, yaitu kita ada rencana aksi daerah gas rumah kaca, di mana kita secara detail ini sudah menarasikan, membuat strategi untuk mencapai target-target NDC yang menjadi kesepakatan atau komitmen dari pemerintah Indonesia dan juga menjadi komitmen bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di mana target dengan skenario pertama kita harus bisa mencapai minimal sekitar 29% tanpa bantuan luar negeri dan 41% dengan bantuan luar negeri. Nanti ini tentunya akan kita implementasikan dalam seluruh strategi pembangunan yang nanti tentu secara lebih jelas akan dijelaskan secara detail oleh Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya dalam mainstreaming pembangunan rendah karbon, yang ini sekarang benar-benar menjadi isu penting di dalam rencana pembangunan pemerintah daerah provinsi. Sedangkan untuk kami sendiri, sebenarnya kita juga sudah melakukan inventarisasi untuk bagaimana sih kondisi kita melakukan pengurangan terhadap emisi karbon itu sendiri. Secara khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup, kita lebih pada mainstreaming pentingnya di peran gambut itu, Pak.
Karena kita ini satu di antara 7 provinsi di Kalimantan Selatan yang memiliki luasan gambut. Kita memang paling kecil, tetapi ini potensi yang luar biasa gambut itu. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kita akan lebih fokus ke arah gambut di samping upaya-upaya real di mana ada beberapa sektor yang menjadi kontributor penting dalam pengurangan emisi karbon, yaitu energi, waste atau sampah, kemudian IPPU, kemudian agriculture, dan tentunya forestry dan land use, other land use yang nanti akan menjadi topik bahasan kita pada hari ini. Mungkin pengantarnya itu dulu, Bapak. Terima kasih. Oke, Mbak Hanifa, kalau tadi dikatakan nanti soal forest ya kita akan dalami dengan Ibu Aya, Kepala Dinas Kehutanan kita. Yang menarik itu justru dari kita adalah karena memang tadi disebutkan lahan gambut menjadi salah satu yang sifatnya khusus juga karena dari 7 daerah itu termasuk Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita bicara di sektor gambut ini ya, Bu Hanifa, strategi apa yang kemudian diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kita untuk mengurangi emisi karbon ini? Bisa disampaikan, Ibu Hanifa? Alhamdulillah kita dengan mengacu kepada RPPLH yang memang sudah diperdakan, kita menurunkan lagi ke dalam RPPEG, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Jumlah gambut kita yang hanya 238.000, ini memang kondisinya sudah mengalami perubahan. Paling enggak kami dari Dinas Lingkungan Hidup nanti bersama dengan unit kerja yang lain ini juga akan kita narasikan di dalam bentuk-bentuk kebijakan real di dalam RT RW kita maupun di dalam RPJMD kita, di mana kita juga sedang menyusun RPPEG tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap gambut kita yang tidak banyak ini, karena kondisi existing di lapangan memang gambut kita yang kita bagi di dalam 2 fungsi utama, yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya, ini memang sudah mengalami banyak perubahan. Kejadian banjir yang luar biasa yang terjadi di Kalimantan Selatan, tentunya kita harus benar-benar berkomitmen untuk bagaimana kita mengkonservasi sisa-sisa gambut yang mempunyai fungsi ekologi yang luar biasa, di mana gambut itu sebenarnya dia punya peran, dia menghasilkan karbon, tetapi ada satu sisi dia akan melepas karbon itu ketika ini terjadi kebakaran hutan dan lahan di gambut khususnya. Karena dia justru ketika dia terbakar, ini kali lipatnya jauh lebih besar daripada kebakaran minyak. Ibarat kata kita membakar minyak. Karena peran gambut yang sangat luar biasa, dia bisa melepaskan karbon. Sehingga kita perlu melakukan perlindungan dan pengelolaan gambut itu secara lebih arif dan secara lebih adil di sini. Ya, ini yang akan kami narasikan di dalam kebijakan pemerintah provinsi melalui rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Secara detail mungkin nanti. Ya, ini menarik ya Bu Hanifa. Nanti kita diskusikan lebih jauh ya Bu Hanifa yang terkait ya dengan ya memang sekali lagi emisi karbon yang dihasilkan oleh lahan gambut kita ini. Satu sisi ya kalau terjadi kebakaran hutan ini menarik tadi. Akan ya katakanlah mengeluarkan jumlah karbon yang besar ya untuk itu. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya Ibu Hanifa. Saya beralih dulu ke Ibu Aya. Bu Aya, kalau kita bicara sektor kehutanan ini di provinsi kita di Kalimantan Selatan, dan kita tahu juga di periode pertama 2016-2021 Pak Menbiri juga mengungkapkan konsep yang disebut dengan revolusi hijau itu. Ya, Bu Aya, apa sih sebenarnya kaitan ya? Katakanlah yang coba diimplementasikan revolusi hijau, lalu kemudian tentang kaitannya dengan emisi, katakanlah kredit karbon atau emisi karbon ini. Silakan, Bu Aya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan revolusi hijau menarik sekali ya. Seantero sampai ke Pak Presiden juga mulai dengan revolusi hijau. Revolusi hijau itu adalah sebuah perda yang diterbitkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan nomor 7 tahun 2018, di mana pada sebelumnya kita telah lakukan pencanangan gerakan revolusi hijau itu pada Februari 2017, dan kemudian untuk legalitasnya kita menerbitkan Pemprov Kalsel, Pak Manbirin menerbitkan yang namanya Perda Gerakan Revolusi Hijau nomor 7 tahun 2018. Apa sebenarnya revolusi hijau? Gerakan revolusi hijau itu adalah kita semua di perda itu intinya menggerakkan semua komponen masyarakat untuk menanam dan pelihara pohon. Jadi kalau dalam secara teknis ada perda juga yang namanya rehabilitasi lahan kritis, itu hanya membuat secara teknis. Tapi dalam gerakan revolusi hijau,
kita menginginkan atau di sana tertulis dengan jelas sekali kewajiban semua pihak dalam rangka menanam pohon. Baik kewajiban yang sifatnya dari pihak ketiga, izin pinjam pakai kawasan hutan, kemudian pemegang izin konsesi hutan tanaman, pegiat lingkungan, masyarakat, ASN, semua terlibat di sana dalam upaya peningkatan tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian kita punya target 32.000 hektar per tahun untuk penanaman dengan lahan kritis kita saat ini rilis 2018 itu adalah 594 hektar. Sementara di 2013 kita 640.000 hektar. Artinya dengan gerakan revolusi hijau itu adalah bagian dari pendukung pengurangan lahan kritis yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti kita ketahui kalau kaitannya dengan mitigasi emisi gas rumah kaca, kita ketahui bahwa siklus karbon itu adalah karbon terbanyak itu tersimpan di dalam pohon. Otomatis dengan kita mempertahankan keberadaan pohon tegakan, meniadakan meminimalisir adanya tebangan, kemudian mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, otomatis secara langsung kita akan meningkatkan cadangan karbon yang ada di dalam pohon. Itu kira-kira pengantar dari kami kaitannya dengan sektor kehutanan dan revolusi hijau. Oke, Bu Aya, terima kasih. Ini menarik ya, Bu Aya, yang memang kalau kita bicara emisi karbon, ya kan pohon, ya menanam pohon dan merawat pohon yang ada, ya atau katakanlah melakukan satu proses penghijauan kembali yang di kita terhadap lahan kritis tadi, itu akan mempunyai kontribusi besar dalam mempertahankan dalam tanda petik ya efek rumah kaca yang ada di kita di Kalimantan Selatan ini. Nanti secara detail juga akan kita diskusikan lebih jauh ya, Bu Aya, mudah-mudahan masih ada kesempatan waktu. Ya, pemirsa, seperti yang dikatakan Ibu Hanifah, ada kaitan juga dengan lahan gambut kita. Ibu Aya juga sudah mengatakan ini kaitan dengan, sekali lagi, ada payung revolusi hijau yang sudah diperdakan. Lalu kita bagaimana sebenarnya ke depannya atau implementasi ke depannya? Kita akan bicarakan ini dengan Bapeda Kalimantan Selatan dan Profesor Ahmad Kurnain setelah yang satu ini.